Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Yang kalian tunggu-tunggu kawan, turnamen papan atas, turnamen catur bergengsi atau Wimbledonnya catur kawan, Tata Steel Chess Tournament 2023 dibuka tadi malam. Tahun ini merupakan edisi ke-85 kawan, dan seperti biasanya ada dua kategori Master dan kategori Challengers. Kategori Master diisi oleh 14 pemain, nanti akan memainkan 13 babak kawan. Sedangkan kategori Challengers ini untuk memperebutkan satu tempat di kategori Master untuk tahun depan kawan. Tahun lalu kawan, kategori Challengers ini dimenangkan oleh Arjun. Oleh karena itulah tahun ini dia mendapatkan satu slot di kategori Master. Sedangkan juara bertahannya untuk kategori Master adalah King Magnus kawan, yang memenangkan edisi tahun lalu. Di babak pertama tadi malam kawan, di kategori Master ada dua partai kemenangan didapat oleh Ding Liren saat mengalahkan Domara Jugukes kawan, dan satu partai yang lain yaitu Abdus Satrop menang atas Richard Rapport. Selebihnya partai berakhir remis kawan. Magnus Carlsen juga bermain remis melawan Levon, Caruana pun juga remis, Neskiri juga remis, dan pemain-pemain yang lain juga remis kawan ya, kecuali dua partai ini, Ding Liren, Nordicbeck, Abdus Satrop. Sedangkan di babak Challengers juga hanya ada dua partai yang berakhir menang kalah kawan, yaitu partainya Max Wanderdam ini menang atas Grandmaster, ya jelas di bawah ini adalah Jergus Pecak kawan, yang dikalahkan oleh Max Wanderdam dan Abhimanyu Mishra. Grandmaster termuda sepanjang sejarah ini di babak pertamanya juga memetik kemenangan kawan. Untuk game pertama yang akan kita ulas ini, saya tidak ambil dari gamenya Ding Liren ataupun Abdus Satrop. Mungkin nanti sore akan kita ulas kawan game Ding Liren atau Abdus Satrop. Yang menarik memang permainan Ding Liren ketimbang permainan Abdus Satrop yang bermain endgame benteng versus benteng kawan. Tapi saya ambil dari permainan Max Wanderdam di kategori Challenges kawan. Game dari Max Wanderdam ini sangat menarik kawan, sangat atraktif dan cukup brutal permainannya saat menghadapi Grandmaster asal Slovakia, Jergus Pecak kawan. Dan beberapa kali Max Wanderdam ini juga menampilkan permainan yang sangat atraktif kawan. Untuk bisa kita lihat 2 tahun yang lalu dia juga sempat membuat pengorbanan menteri yang sangat bagus kawan. Pernah kita ulas gamenya, nanti di kolom deskripsi saya sertakan linknya kawan. Bisa kalian klik, bisa kalian lihat di akhir video nanti. Langsung saja kita ke langkah pertama dari permainan dua Grandmaster di babak pertama kategori Challengers ini. Max Wanderdam asal Belanda mengawali dengan pembukaan pion E4, dibalas oleh pemain Slovakia Jergus Pecak dengan permainan Ruy Lopez kawan. Di atas papan sekarang gajah B5, dan Jergus Pecak tidak memilih variasi Morphy defense, memilih Kozio defense kawan dengan kuda E7. Tujuan untuk backup kuda C6 jika terjadi pertukaran perwira di sini agar tidak merusak bangunan pionnya. Juga untuk mempertahankan petak pusat E5-nya kawan. Di sini pilihan utama untuk menghadapi Kozio biasanya langsung rokade seperti halnya dalam permainan Ruy Lopez lainnya kawan, atau pion C3 terlebih dahulu, atau juga kuda C3. Memilih dengan langkah kuda C3 dan pion G6 bisa dimainkan oleh hitam untuk mengeluarkan gajah gelapnya di Viajento, karena sementara diagonal gelap ini terblokade juga oleh kudanya sendiri kawan, atau pion D6. Tapi memilih kuda G6 kawan, melepaskan kudanya ya tak ada masalah, masih ada pion D, masih ada pion B. Dia concern untuk backup petak E5 dari ancaman kuda putih. Cukup rasional juga kawan. Dan di sini kawan, yang paling banyak dimainkan oleh putih setelah kuda G6 ini ya langsung dobrak petak pusat dengan pion D4, pion H4 juga biasanya akan diikuti dengan pion H5 untuk menghadang pergerakan pion yang ingin mengganggu kudanya atau mengampankan raja kawan. Tapi tidak dengan Max Wanderdam ini. Dia memilih langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah kelima ini kawan, dengan gajah C4. Kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah kelima ini. Dan hitam melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke C5. Max Wanderdam tidak melakukan rokade kawan, tapi mendorong pion H4 untuk mencoba mengganggu kuda. Tidak dihentikan dengan pion H5, tapi dengan pion H6, langkah terbaik kawan. Di sini masih ada kesempatan kawan pion ini untuk didorong, ya kuda pastinya mundur kembali ke petak E7.
tapi memilih langkah kuda ke petak D5, mencoba menghadang pergerakan kuda yang mungkin manuver ke petak E7. Nanti pion ini didorong untuk melakukan ancaman bagi kuda hitam. Langsung kuda bergerak ke petak E7 terlebih dahulu, langsung menantang pertukaran. Ditolak kawan dengan pion C3, masih belum mau rokade. Barulah sekarang rokade oleh hitam. Dan di sini kawan tidak melakukan pertukaran ataupun dobrak petak pusat dengan pion D4. Di sini Max Wanderdam melakukan manuver dengan kudanya. Kira-kira kemana kawan kuda ini diluncurkan? Apakah kalian berniat untuk ambil pion ini dengan ide nanti diambil kuda terus melakukan ancaman garbuan? Ya, gajah yang di sini tewas kawan. Di sini hitam akan menang. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi manuver kuda yang dipilih oleh Max Wanderdam tidak ambil pion E5, tapi lompat ke petak G5 kawan, membuat langkah pengorbanan. Pengorbanan ditolak, memilih pertukaran kuda pukul kuda D5. Kalau ide pengorbanan ini diterima oleh hitam, ide berikutnya adalah menteri bisa meluncur kawan. Tapi terlebih dahulu kuda akan lompat ke petak F6 dengan tempo skak. Kalian ambil kawan, maka berikutnya bisa berlanjut dengan pion H pukul pion G5 terlebih dahulu untuk membuka lajur H terlebih dahulu kawan. Kalau menteri lompat terlebih dahulu, pion ini didorong kawan dan lajur H akan tetap tertutup. Jadi pion pukul pion terlebih dahulu, lajur H terbuka, nanti barulah menteri ini lompat kawan. Dan sulit untuk menghentikan ancaman skakmat berikutnya kawan di dua peta ini, dan sulit untuk dihentikan lagi. Tak perlu saya lanjutkan lagi variasi ini, jelas skakmat tak terhentikan. Oleh karena itulah hitam tidak berani untuk ambil pengorbanan kuda putih, tapi memilih kuda pukul kuda E5, diambil balik oleh pion E, ganggu kuda, dibalas dengan pion B5, salah satu pilihan terbaik kawan. Tapi Stockfish menyarankan lebih kuat kuda ini menghindar cukup ke petak E7, dan kemungkinan pion akan dikorbankan untuk membuka kembali diagonal terang bagi gajahnya. Kalian terima saja dengan pion kawan. Dan mungkin di sini putih melangkah menteri ke petak H5, coba tekan pion ini 3 kali. Simple, kalian blokade dengan pion D5, tak ada masalah, hitam baik-baik saja dan hitam lebih besar kemungkinan akan menang. Atau ada pilihan yang lain, menteri bergerak ke petak C2 ancaman skakmat, ya sikat saja kawan agar tidak ada dukungan. Bisa diambil balik oleh pion H dan memberikan dukungan ancaman skakmat kawan. Masih ada pion G6 kawan. Jangan blokade dengan kuda di sini karena bisa diambil oleh menteri. Ya itu tadi kawan, ancamannya dari diagonal terang ini pion tidak bisa ambil balik. Ancaman skakmat berikutnya sudah tak terhentikan. Jadi lebih baik dengan pion G. Itulah jalur yang disukai oleh Stockfish kawan, dan hitam akan baik-baik saja. Memang cukup mengganggu posisi benteng di lajur H yang semi terbuka ini, tapi dengan langkah-langkah presisi kawan, kalaupun ada menteri yang siap bergerak untuk bergeser ke lajur H di sini, kalian bisa bermain dengan raja naik untuk memberikan kesempatan benteng keluar. Masih bisa diredam kawan. Jika pada posisi ini kuda mundur ke petak E7 tapi memilih dengan pion B5, gajah dipertahankan mundur ke petak B3, kuda ke A5 tetap ancam gajah, gajah tetap dipertahankan mundur ke C2, dan berikutnya ancaman garbuan kawan, kuda ditarik mundur ke B7. Yang paling kuat adalah gajah ini ke petak B6 kawan. Kalau ada ancaman pion ya masih kuda bisa lompat ke petak C4 ini masih oke-oke saja. Kalaupun kalian lompat ke petak B7 ya tak ada masalah juga. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih kuda mundur ke petak B7, dan di sini kawan Max Wanderdam langsung meluncurkan menterinya ke petak H5, kuda kembali ke petak D6 untuk mencoba mencari posisi yang bagus sesegera mungkin merupakan pilihan terbaik. Karena petak seperti ini kawan, petak B7, petak B2, petak G7, petak G2 merupakan petak terburuk bagi kuda kawan. Menurut para Grandmaster, sebaiknya kalian hindari kuda berada di petak seperti ini, B7, B2, G2, G7 ini. Memilih dengan langkah pion D6 cukup rasional kawan untuk segera juga mengeluarkan gajah terangnya, dan di sini kawan mengorbankan pion D4 untuk juga sesegera mungkin mengeluarkan gajah gelapnya. Diterima pion E pukul pion D4, kalau diambil ya diambil balik oleh gajah. Memilih mengamankan raja kawan, tidak memerlukan lajur H lagi karena dia punya dua gajah kawan untuk memberikan dukungan bagi menterinya. Jadi benteng digeser untuk mendapatkan lajur E nanti ke depan. Kalau diterima ya sama saja kawan, ancamannya skakmat 1 langkah.
Jadi di sini pion F5 terlebih dahulu untuk blokade akses gajah untuk mendukung menteri kawan. Dan kuda ini di langkah berikutnya siap diambil oleh hitam karena tidak ada lagi dukungan di lajur H. Kuda ditarik mundur ke F3 oleh Max Wanderdam, tidak lagi menawarkan pengorbanan kuda kawan. Di sini ada jalur yang lain dengan benteng E1 bisa dicoba oleh putih kawan. Kontrol penuh lajur E ini dengan langkah pengorbanan kuda ini kawan. Dengan ide juga memberikan dukungan kuda jika ingin lompat nanti ke petak E6 jika kuda ini tidak diambil. Ada pilihan bagi hitam untuk melakukan membuka diagonal ini dengan pion D pukul pion C3 atau menteri keluar ke petak F6 untuk pertahankan posisi depan rajanya kawan. Tapi jika di sini tadi kuda ini langsung diambil oleh pion, masih bisa diambil balik oleh pion, siap didorong, memberikan ancaman skakmat. Ini memaksa pion ini didorong kawan dan diambil balik oleh menteri. Raja bergeser, posisi raja hitam dalam posisi yang telanjang dan sudah tidak nyaman lagi kawan. Pion siap didorong untuk ganggu gajah agar benteng ini punya kesempatan kawan untuk bergerak naik dan memberikan ancaman skakmat. Tapi memang masih cukup kuat dengan keberadaan pion hitam di depan petak D4 ini kawan. Posisi raja hitam sudah tidak nyaman lagi kawan, walaupun putih tetap melanjutkan pengorbanan kuda di petak G5. Tapi Max Wanderdam punya rencana dengan kuda F3, tapi permainan kembali dalam posisi level. Harusnya tadi mempunyai keuntungan dengan benteng E1. Di sini hitam melanjutkan pion D pukul pion C3, untung 2 pion sementara waktu, juga membuka kembali diagonal gelap bagi gajahnya. Tapi rencana dari Max Wanderdam kuda mundur tadi kawan adalah gajah selanjutnya diluncurkan untuk ambil pion H6. Langkah-langkah yang cukup brutal dari Max Wanderdam tadi kawan. Sudah mengorbankan 2 pion, beberapa kali kudanya juga ditawarkan di petak G5 tidak diambil. Sekarang menawarkan gajahnya untuk diambil oleh pion hitam. Tapi hitam tidak melanjutkan ambil gajah, memilih ambil pion B2, pion C pukul pion B2. Kalau diambil oleh hitam, gajah ini kawan kemungkinan bisa remis kalau putih mau kawan. Karena tidak ada pilihan lain setelah raja bergeser, sudah tidak ada pilihan lain lagi kawan untuk tidak melakukan skak-skak yang berulang. Kalaupun menambah daya gedor dengan langkah kuda ke petak G5, di sini menteri masih bisa mengkonsolidasikan pertahanannya bergerak ke petak E7 untuk pertahankan baris ke-7 depan raja, dan putih sudah tidak mempunyai cara lagi untuk melakukan serangan. Gantian di langkah berikutnya hitam bisa melakukan counter attack. Jadi langkah yang logis setelah tadi melakukan pertukaran atau pengorbanan gajah yang jika diambil oleh hitam, ya langkah yang logis adalah melakukan skak bolak-balik kawan. Di sini bolak-balik dan remis. Kembali lagi ke langkah aslinya, hitam memilih pion C pukul pion B2, benteng AE1 lanjut Max Wanderdam, menteri F6 untuk menjaga pertahanan raja dan persiapan ambil gajah. Di sini gajah ditarik mundur ke petak D2, di sini gajah terang berkembang ke petak D7. Selanjutnya gajah C3 dikorbankan lagi kawan oleh Max Wanderdam. Tujuannya adalah defleksi kawan. Jika diterima oleh menteri hitam, kudanya bisa lompat ke peta ini kawan, dan ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi nanti. Silahkan kalian otak-atik jika diterima seperti ini, pastinya 4 langkah berikutnya skakmat yang tak terhentikan lagi kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tidak diterima dengan langkah menteri bergeser ke peta H6, langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya adalah tantangan pertukaran menteri dengan pion G6 kawan. Dan di sini menteri juga tidak mempunyai banyak peta yang bagus. Kalaupun di sini terjadi pertukaran menteri, gajah ambil menteri F6 masih bisa dibalas dengan pion ambil menteri putih H5 dan permainan akan tetap setara. Kalaupun di sini kawan menteri ini bergerak ke petak H6 terlebih dahulu, barulah sekarang bisa ambil gajah kawan. Kalau ada kuda G5, kalian bisa membalas dengan menteri mundur ke petak G7. Hitam akan tetap menang, tetap bisa menjaga, mengontrol depan rajanya ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih menteri ke petak H6, langkah blunder kawan. Memang sangat logis kawan untuk segera menetralisir kekuatan menteri putih ini kawan. Akan nanti kudanya juga tidak membantunya di petak G5, harus segera dinetralisir. Tapi menteri ke petak H6 adalah langkah blunder. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah brilian yang bisa dimanfaatkan oleh putih di posisi ini kawan. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah terbaik, langkah brilian mungkin yang bisa kalian temukan di sini?
Max Wanderdam kawan mengorbankan menterinya. Dia memilih pergerakan bentengnya langsung diangkat naik kawan ke petak G7. Mengorbankan menterinya kawan untuk persiapan windmill attack kawan dengan dukungan gajah gelapnya di sini. Kalian sudah tidak bisa lagi blokade benteng F7 kawan karena masih ada menteri dan kalian akan tetap rugi. Di sini hitam membutuhkan waktu kurang lebih 6 menit kawan berpikir untuk memutuskan ambil menteri putih di H5 ini dan sekarang saatnya windmill attack. Benteng ambil pion G7 skak, memaksa raja bergeser ke H8 dan selanjutnya kalian pilih bergerak ke petak G5 untuk mendapatkan menteri atau ingin mendapatkan gajah kawan. Max Wanderdam ingin menikmati sedikit lama permainan windmill attack-nya dengan benteng ke F7 saja skak. Raja hanya bisa ke petak G8, sekali lagi benteng G7 skak. Raja ke H8, barulah sekarang ambil gajah terlebih dahulu kawan. Ya kalau kalian mau ambil menteri ke sini tak ada masalah, tapi yang terkuat adalah ambil gajah terlebih dahulu. Blokade oleh benteng F6 menyerahkan bentengnya langsung diambil. Kalau tadi bergerak ke petak G8, ya menterinya gantian di langkah berikutnya tewas kawan. Oleh karena itu menyerahkan bentengnya kawan agar nanti raja bisa bergerak terus sampai pusat. Mengosongkan petak F8 bagi pergerakan raja. Disikat oleh gajah skak, raja bergeser ke G8, benteng G7 skak, raja bergeser ke F8, barulah sekarang menambah daya gedor dengan kuda G5. Diikuti bentengnya bergerak ke E1 untuk membatasi pergerakan raja. Ancaman di sini juga bisa dilanjutkan oleh putih di langkah berikutnya kawan. Di sini hitam meluncurkan gajahnya kawan untuk melakukan pengorbanan sekali lagi. Ini tujuannya agar benteng ini terdefleksi, tidak lagi bisa bergeser ke lajur E. Kalau diambil oleh raja kawan, menteri hitam punya kesempatan untuk ambil pion dengan tempo skak. Dan ini memilih benteng ambil gajah F2. Sekarang kuda ke C5, lanjut hitam kawan, dibalas dengan langkah gajah mundur ambil pion B2. Tidak memberikan kesempatan promosi lagi, dan persiapan juga bentengnya beraksi, ancaman skak mat beberapa langkah berikutnya. Dan di sini kawan, harusnya raja ini segera digeser untuk segera melarikan diri kawan, tapi memilih menyerahkan permainan lebih cepat untuk membatasi pergerakan rajanya sendiri dan ancaman skak mat kawan, kuda ke H7 skak mat. Sebetulnya kawan dalam permainan middle game tadi banyak sekali alternatif langkah yang admin ingin tunjukkan untuk kita analisa kawan, kita otak-atik. Tapi karena permainan ini sangat menarik dan admin tidak ingin mengurangi kualitas tontonan permainan yang cukup brutal ini kawan, admin kurangi analisanya. Dan seperti inilah jadinya kawan. Bagaimana kita lihat permainan tadi dari Max Wanderdam membuat langkah pengorbanan beberapa kali yang disempat ditolak oleh hitam. Tapi pengorbanan menteri sudah tidak bisa ditolak lagi oleh hitam tadi kawan. Yang akhirnya berlanjut ke windmill attack, akhirnya juga kena skak mat di langkah ke-31 ini. Mungkin inilah kawan permainan yang selama ini kalian tunggu-tunggu, menghadirkan pengorbanan yang cantik, serangan-serangan yang tajam. Memang tidak kita dapatkan dalam permainan master-master kelas atas atau papan atas kawan. Karena langkah-langkah Grandmaster papan atas begitu presisi, apalagi dalam permainan klasik seperti ini. Oke kawan, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dengan ide-ide pengorbanan yang ciamik dari Max Wanderdam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.